Visa sama paspor ya. Kalau kalau paspor itu kan dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri kita, artinya otoritas negara kita. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat Catur Travel. Alhamdulillah, hari ini saya Firman berjumpa lagi dengan kalian semuanya di podcast Ruang Bahagia. Nah, kalau kemarin kita temanya untuk seluruh paket umroh yang ada di Catur Travel, hari ini kita temanya berbeda dengan yang kita tampilkan di podcast terakhir kita ya. Nah, hari ini kita temanya adalah dokumen umroh dan haji. Nah, buat kalian semuanya pasti penasaran, apa saja sih kira-kira nanti yang dibutuhkan, dokumen apa untuk umroh ataupun untuk haji. Nah, hari ini kita akan kumpas tuntas seputar dokumen umroh dan haji yang ada di Catur Travel. Nah, narasumber kita kali ini langsung dari beliau, salah satu orang yang berpengalaman di Catur Travel dalam pengurusan dokumen. Pengalamannya mungkin lebih dari 10 tahun ya. Kita panggilkan Pak Agus Wahyudi. Assalamualaikum Pak Agus. Silakan. Selamat sore Mas Firman. Selamat sore Pak Agus. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu Pak Agus ini profilnya dari mana, kemudian pengalaman selama di Catur seperti apa. Boleh, monggo Pak Agus. Oke, siap. Sebelumnya selamat bertemu kembali dengan kita tim Catur Travel. Kebetulan saya mewakili teman-teman dari dokumen Catur Travel yang hari ini kebetulan didapuk untuk memberikan satu materi dalam program reguler kami podcast Catur Travel. Betul. Teman-teman semuanya, kebetulan aku sih sebenarnya sih ya sama dengan teman-teman semuanya sih, tidak ada yang spesial buat saya. Namun karena memang pengalaman lebih lama daripada teman-teman yang lainnya, mungkin saya lebih punya sedikit wawasan, pengetahuan, betul, pengalaman juga. Betul. Oke, itulah. Gitu Mas. Oke. Nah Pak Agus mungkin bisa disebutkan mungkin pertama kali di Catur tahun berapa, kemudian pengalamannya apakah langsung di bagian dokumen atau gimana Pak Agus? Mungkin buat yang baru bergabung atau baru yang tahu tentang Pak Agus ini. Gini Mas Man, sejarah awal daripada Agus gabung dengan Catur, yang kebetulan dulu itu memang belum punya nama Catur sih, masih Barokah Jaya Arafah. Kebetulan Agus masih sebagai jamaah di salah satu grup keberangkatan beliau Pak Muhyiddin Bila. Gitu. Mantan jamaah jadi betul, beliau. berawal dari jamaah. Setelah itu, setelah kepulangan ternyata mungkin Allah memberikan satu sinyalmen bahwa Agus harus kau punya kegiatan yang berkaitan dengan religi ya. Kebetulan Pak Ipin juga klik dengan itu semuanya. Aku dipanggil Pak Ipin, ngobrol-ngobrol. Nyatanya 2-3 hari kebetulan saat itu kalau tidak salah di hari Rabu, aku masih ingat hari Rabu aku dipanggil Pak Ipin, ngobrol-ngobrol terkait dengan koleksi. Agus punya file-file dokumen terkait dengan penerbangan saat keberangkatan awal itu. Awal dari itu melebar sampai Pak Ipin memberikan sinyalmen, ayo Pak Agus, kita sama-sama pikirkan kegiatan umroh ini ya. Bismillah, sampai saat ini kita masih klik dengan Pak Muhyiddin selaras. Alhamdulillah, luar biasa banget ini sobat-sobat Catur Travel. Beliau ini orang penting yang ada di Catur Travel. Buat jamaah atau nanti sahabat-sahabat Catur Travel yang mungkin datang ke kantor atau silaturahmi ke kantor untuk pengurusan paspor, dokumen, pasti nanti ketemu sama Pak Agus. Nah, Pak Agus, mungkin dalam podcast sore hari ini saya mungkin akan
lebih detail bertanya ya Pak Betul. tentang kira-kira dokumen apa aja sih untuk paspor, untuk apa dokumen umroh Kegiatan maupun umroh. haji, Oke. kemudian nanti untuk visa ataupun siswa batu dan lain sebagainya. Jadi nanti mohon dibantu untuk informasikan supaya nanti sahabat-sahabat Catur Travel yang sedang nonton live sore hari ini bisa mempersiapkan supaya nanti ketika sudah ada niatan atau sudah daftar bisa dengan mudah untuk mempersiapkan dokumennya. Betul. Oke, nah pertanyaan pertama Pak Agus, bagaimana nih kondisi pengurusan dokumen paspor umroh maupun haji saat ini di Catur Travel atau lagi rame-ramenya nih Pak? Oke. Gini Mas Firman, untuk saat ini kan kebetulan kita lagi progres persiapan calon jamaah untuk keberangkatan di bulan Ramadan, gitu kan? Karena memang kegiatan kita paling dekat itu yang sudah kita dihadapkan dengan satu kegiatan momen besar, yakni di bulan Ramadan. Jadi tentunya kita dari awal kita prepare, kita persiapkan untuk pengurusan kegiatan pelayanan jamaah, terutama dari sisi kami terkait dengan kegiatan dokumen itu kami harus benar-benar prepare dengan proses visa untuk calon jamaah umroh dan juga jamaah haji. Oke. Kebetulan Mas, kebetulan jamaah kita nanti yang kegiatan proses visa yang aku laksanakan dengan tim yang ada di bawah itu sudah dipersiapkan kegiatan bulan Ramadan. Masya Allah. Berarti 1 bulan sebelumnya udah disiapkan. Pasti gitu. Oke, nah kira-kira nih Pak Agus, apakah ada perbedaan antara dokumen umroh sama dokumen haji? Mungkin kalau misalnya ada perbedaannya bisa disebutkan Pak Agus. Sebenarnya sih secara global artinya kita bukan membedakan ya, tidak ada beda. Artinya di kegiatan kami dari travel kan kebetulan kalau kegiatan haji yang travel akomodir itu kan tidak di haji reguler, tapi di haji plus dan haji furoda. Oke, dari tingkat kegiatan dokumen jamaah untuk haji plus dan haji furoda insya Allah masih sama dengan kegiatan kita saat proses di pemunculan visa di kegiatan umroh. Berarti semuanya sama. Artinya kita juga butuh paspor dari tiap-tiap jamaah. Dari paspor itu selain paspor ya, kita juga haruskan jamaah itu mempersiapkan vaksin. Oke. Selain paspor, vaksin perlu diketahui bahwa vaksin itu untuk musim-musim kemarin kan cuman meningitis. Yang Farma juga tahu kan. Sekarang selain vaksin meningitis harus benar-benar ada vaksin polionya gitu. Oke, 1 paspor, 2 vaksin, dan yang ketiga yang tidak kalah penting tiket. Oke. Tapi ada tiket satu lagi ini sudah diurus sama Catur ya Pak? Betul. Artinya tim kita sudah benar-benar fix dengan progres masing-masing. Bagian tiketing ada PIC sendiri, bagian dokumen mungkin kebetulan aku banyak di kegiatan dokumen terkait dengan persiapan penerbitan visanya. Oke, gitu. Nah berarti untuk dokumen buat jamaah-jamaah semuanya nanti yang sudah punya niat mimpi untuk pergi ke Baitullah, dokumen yang harus dipersiapkan yang pertama adalah paspor. Ya, bagus ya. Dan untuk vaksin, untuk musim ini memang vaksinnya meningitis sama polio. Nah, untuk awal musim kita belum tahu lagi nih kebijakan dari Arab Saudi, mungkin ada tambahan vaksin apa lagi kita juga kurang tahu ya. Masih belum ada update lah sampai saat ini. Jadi patokannya masih di vaksin meningitis sama vaksin polio. Artinya dari KBSA pun sampai saat ini belum ada regulasi terkait dengan pengurusan penerbitan visa. Jadi kita asumsikan untuk keberangkatan persiapan 1448 untuk itu masih sama seperti proses kita ya di kegiatan saat ini. Nah, bagus nih dari pengalaman kami yang di telemarketing juga bahwa jamaah itu biasanya kadang kalau di Indonesia kan memang dokumen seperti KTP, KK itu kan paling penting yang dibutuhkan ya. Betul. Tapi
kita mungkin jamaah mungkin masih belum ada yang tahu ya Pak, bahwa ketika untuk perjalanan umroh maupun haji, dokumen yang dibutuhkan itu paspor. Jadi kira-kira Pak Agus, kenapa kok KTP atau KK itu belum dibutuhkan, mungkin bisa dijelaskan? Gini, oke. ID warga itu kan kalau di sini KTP. ada yang menunjuk satu KTP dan KK. Oke. Tapi kalau sudah dokumen untuk perjalanan destinasi luar negeri, dokumen penting itu satu menunjukkan dia harus paspor yang kita buat jadi patokan. Paspor. Oke, selain kalau memang KTP KK itu untuk kegiatan di domestik, benar-benar harus dia sertai saat keberangkatan umroh. Tapi pada saat kegiatan kita akomodir kegiatan umroh itu, dokumen penting sebagai patokan itu paspor. Oke, betul. Karena memang data-data yang teman-teman atau dari imigrasi dan sebagainya itu hanya berdasarkan dari paspor dari calon jamaahnya. Oke, baik. Nah, Pak Gus, ini mungkin tanya juga ya, karena kan ini penting juga. Kira-kira nih Pak Gus, apa saja sih dokumen, kalau untuk jamaah kan pasti paspor ya Pak, paspor sama vaksin. Nah, kira-kira buat yang ingin tahu mungkin proses dokumen apa saja nanti yang penting buat jamaah waktu di Tanah Suci. Walaupun itu sudah kita urus seperti visa, siswa waktu dan sebagainya. Kira-kira bisa disipilkan aja Pak, dokumen apa aja? Oke. Dari paspor kemudian. Oke, gini, Agus runtut ya dari perjalanan kita ya, dari proses pembuatan paspor itu. Pertama, progres kita penerbitan paspor itu dari kita harus terima KK KTP untuk calon jamaah menerbitkan paspornya. Nah, berarti langkah pertamanya itu KTP KK ya Pak ya? Betul, KTP KK kita harus terima untuk jamaah progreskan penerbitan paspor. Dua cara penerbitan paspor, satu dia bisa mandiri progres penerbitan visanya lewat M-Paspor di aplikasi, ya, betul. Atau kalau memang dia tidak berkemampuan untuk itu, kita dari tim pasporing catur akan mengakomodir, membantu, memfasilitasi sampai penerbitan benar-benar jadi paspor yang dibutuhkan. Itu satu. Setelah paspor selesai, kita akan jalankan untuk proses penerbitan visanya. Dari proses penerbitan visa itu, selain paspor yang kita butuhkan, teman-teman akan memunculkan satu bentuk manifest untuk satu grup keberangkatan yang bersangkutan. Oke, dari manifest scan paspor itu akan kami progreskan untuk pengurusan visa. Oke, visa itu selesai manifest, scan paspor, klik sudah selesai, rapi, kita kirim untuk progres pengurusan visa. Visa jadi selesai, manifest untuk kegiatan lagi, teman-teman tiketing untuk isut tiket jamaahnya. Oke, saat mereka terbang, otomatis mereka yang benar-benar harus dia punyai satu paspor yang masih berlaku, dua visa juga yang masih berlaku, tiga tiket yang masih berlaku juga, dan yang terakhir vaksin meningitis dan polionya. Meskipun dari keempat atribut dokumen itu peruntukannya memang sendiri-sendiri, taruhlah visa, paspor untuk teman-teman daripada keimigrasian. Yang kedua, vaksin itu kebutuhannya itu untuk mereka dari tim Kementerian Kesehatan yang berada di bandara. Kebetulan Kementerian Kesehatan yang bertugas untuk proses check-in calon jamaahnya itu banyak diakomodir oleh teman-teman KKP, kantor kesehatan pelabuhan. Tuh. Setelah itu tadi apa? Paspor, visa, kemudian vaksin, satu lagi tiket. Tiket pesawat. Empat item itu yang benar-benar jamaah harus punyai saat melaksanakan destinasi perjalanan kegiatan umroh.
Oke, Tuh. luar biasa nih jamaah-jamaah atau sahabat-sahabat catur travel, bisa kita simpulkan bahwa dokumen yang dibutuhkan itu ada 4, paspor, visa, vaksin, sama tiket. Nah, Betul. untuk paspor sama vaksin itu menjadi tugas jamaah ya. Nanti paspor bisa mengurus ke imigrasi terdekat, kemudian vaksin bisa dilaksanakan ketika sudah punya paspor, sahabat-sahabat catur travel. Nah, untuk visa sama apa lagi satu tadi? Tiket. Visa sama tiket tenang aja sudah diuruskan sama pihak catur, sudah Betul. termasuk dalam paket yang tersedia sahabat-sahabat catur Oke, travel. artinya calon jamaah begitu datang ke catur mengamanahkan keberangkatannya dengan kita, insya Allah kita akan amanah sampai mulai mereka pendaftaran, Sampai- progres perjalanan sampai manasik, sampai perjalanan Sampai di pulang kembali destinasi nanti. di bandara, sampai di dia mereka tiba di bandara tujuan, itu sudah tim kami yang ada di Haromen, insya Allah akan diakomodir. Beliau Ustadz Yasmanto akan menjemput, menyapa untuk membersamai mereka Iya. dari kegiatan sampai di hari terakhir. Nah, luar biasa nih, tadi 4 dokumen tersebut ya. Kira-kira Pak Gus, mungkin ada jamaah juga yang tanya, kalau visa nih pastinya ya, wajib kan Pak Gus. Nah, perbedaan visa dan paspor ini apa sih sebenarnya? Visa Karena dan kadang paspor. saya pun Oke. kadang juga bingung antara Oke. bedakan visa sama paspor ini. Oke. Gini, visa sama paspor ya. Kalau paspor itu kan dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri kita, artinya otoritas negara kita, untuk memberikan jaminan semua warga kita yang sekiranya akan mengadakan destinasi keluar Negara tersebut. Indonesia. Oke, gitu ya. Satu dimengerti ya. Yang kedua visa. Visa itu ranah daripada otoritas negara yang akan dituju. Artinya visa itu dikeluarkan negara yang mereka punya tujuan destinasi kemana. Kebetulan kalau kegiatan umroh berarti banyak akomodir dari kedutaan besar Saudi Arabia. Itu meskipun tidak semua negara itu kalau menerima calon tamunya, wisatawan misalnya, ya, itu memerlukan visa. Ada beberapa negara yang tanpa visa hanya cukup dengan paspor, mereka sudah bisa bebas masuk ke negara-negara mereka tujuan. Misalnya Singapura, Malaysia kan mereka Ya, tanpa terbang visa. tanpa harus ya proseskan visa kan gitu. Hanya butuh Gitu. paspor. Nah, visa berarti yang menerbitkan ini dari kedutaan Indonesia yang di sana atau dari kerajaan Arab Saudi? Enggak, visa itu diterbitkan otoritas kerajaan Saudi, oke, via kedutaan kerajaan Saudi yang berada di Jakarta, gitu. Oke, nah kebetulan dan memang untuk perjalanan ibadah ke tanah suci dari kerajaan Arab Saudi memang mengharuskan menggunakan visa. Betul. Visanya ini berlakunya berapa bulan Pak Agus atau Visa. berapa hari? Oke. Visa umroh itu ya kita akomodir, kita proseskan mulai terbit stamp itu sampai expired itu berlaku selama 90 hari. 90 hari, 3 Oke, bulan. 3 bulan. Artinya begitu kita catur proseskan visa, sudah stamp sih taruhlah tanggal 1 Januari stamp keberangkatan sudah muncul, sudah stamp tanggal 1 Januari, berarti akan berakhir di tanggal 30 bulan 3 Maret ya. Iya, ya kan? Betul kan? Betul. Ah, 3 bulan. Tapi kadang gini, jamaah itu ada satu case jamaah tanya, Ustadz, aku kemarin kan berangkat umroh, oke? Kan visanya berlangsung selama 90 hari kerja. Hari kerja, Kan betul. masih berlaku 2 bulan masih lagi, 12 hari Iya. keberangkatan. Berarti kan masih ada sekitar 22 bulan. hari anak kayak gitu kan. Oke. Memang kalau kita tilik dari masa berlaku visa itu kan selama 90 hari. Oke. Tapi ada tapinya Mas. Kalau kita berangkat di satu keberangkatan nyampe di bandara tujuan, entah itu di Jeddah, entah itu di Madinah, kan
paspor akan Stempel. di stem masuk, ya jamaah masuk. Pada saat jamaah sudah selesai kegiatan umroh, kan mereka pulang. Dapat stem lagi. Di paspornya itu akan akan di stem furuj atau exit keluar. Ya. Kalau sudah ada stem keluar itu berarti visa yang ada di keberangkatan itu sudah expired. Gitu. Meskipun secara notif masih 90 hari ini Pak Gus, ya kan gitu ya. Bisa dimengerti ya, bisa punya bayangan kan gitu. Nah, berarti yang pasti buat jamaah-jamaah catur travel tenang aja ya, semuanya sudah kita akomodir. Tugas kalian semua nanti hanya menyiapkan paspor sama vaksin. Betul. Nah, sebelum kita lanjut Pak Gus, saya ingin membaca komentar dulu dari yang ada di TikTok. Ini Kak San tanya, kantornya di mana Kak? Kantor Catur Travel ada di Kota Gresik, tepatnya di Green Garden Icon Mall, Blok A2 nomor 1 sampai 2. Lokasinya sangat strategis, dari seluruh kota bisa terjangkau. Kalau buat dari yang Surabaya, kemudian dari luar kota Mojokerto dan sekitarnya bisa melalui exit tol Kebomas, sebelah kiri sudah terlihat kantor Catur Travel. Nah, buat warga sekitar juga, kalau mau cari kantornya Catur Travel, di map juga sudah mudah. Depannya Gedung Bupati, sebelah barat dari Icon Mall, terlihat dari jalan kantornya bagus. Nah, monggo buat jamaah-jamaah atau sahabat-sahabat Catur Travel nanti bisa mampir ke kantor Catur Travel ya. Ini juga ada yang tanya. Nah ini Mas, ini Mas Firman, terima kasih. Ini ada jamaah juga. Saya salam sapa nih buat Kak Berry Bariji, terima kasih. Beliau ini adalah jamaah dari kota mana ya? Dari kota daerah Banyuwangi. Alhamdulillah nih Pak Gus ya. Daerah Tapal Kuda. Terima kasih Pak Bariji. Oke, nah buat sahabat-sahabat Catur Travel nanti kita tunggu ya, boleh tanya-tanya langsung di kolom komentar. Nah, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol sama Pak Agus tentang dokumen. Nah, karena dokumen ini penting ya buat kalian ketahui sebelum melaksanakan ibadah umroh dan haji. Jadi, tetap stay tune di live kali ini, karena dengan menonton live ini menandakan bahwa kalian semuanya sudah mendapatkan sinyal dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat ke tanah suci, sahabat-sahabat Catur Travel. Semoga kita semuanya dimudahkan ya Pak Gus, bisa selalu ke Baitullah. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Gus, apakah jamaah akan melakukan hal repot atau ribet untuk ini? Apa? Untuk dokumen kira-kira jamaahnya? Kan jamaah, kira-kira jamaah ini untuk pengurusan paspor maupun dokumen, apakah ribet? Oh ribet, Insya Allah sih enggak sih. Artinya tetap jamaah itu ya, calon jamaah umroh itu yang jadi patokan satu, dia harus benar-benar mempunyai paspor. Dan saya rasa untuk pengurusan paspor pun insya Allah kami sangat akomodir betul. Mulai dari kita bantu untuk progreskan penerbitan rekomnya misalnya kan gitu ya. Kalau memang dia sudah mempunyai satu rencana keberangkatan tertentu, tanggal tertentu, monggo silakan datang ke kami, ke CS untuk dibuatkan rekom penerbitan paspor. Sekiranya beliau belum mempunyai, gitu. Ya, setelahnya itu selain dia harus bisa progres mandiri penerbitan paspornya melalui M-Paspor, kalau memang mereka tidak bisa atau tidak berkemampuan untuk mengurus sendiri, insya Allah kami sangat fasilitasi. Oke, luar biasa. Nah, buat jamaah-jamaah Catur Travel, memang untuk pembuatan paspor sekarang harus melalui aplikasi M-Paspor. Jadi jamaah nanti harus daftar dulu melalui M-Paspor, nanti bayarnya juga melalui M-Paspor. Nah, tentunya setelah mendaftar untuk paspor yang khususnya buat umroh, nanti sahabat-sahabat catur membutuhkan yang namanya rekomendasi dari travel yang didaftarkan. Tenang aja, karena Catur Travel setelah jenengan daftar nanti kita akan fasilitasi untuk rekom travel untuk pembuatan paspor. Kita juga fasilitasi ya Pak Agus. Mungkin mau ditambahkan lagi, ada info apa mungkin Pak Agus? Mungkin ya, selain paspor juga mungkin jamaah tidak punya bayangan, semisal pada saat dia ngurus paspor selesai clear,
dia sudah punya paspor, langkah selanjutnya kan dia harus progres untuk suntik vaksin. Suntik vaksin. Nah, Oke. itu perlu diketahui bahwa suntik vaksin itu logikanya idealnya harus dilaksanakan di KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, baik itu di Juanda, di Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik itu, atau kalau dia tidak berkesempatan suntik di KKP. di KKP, mungkin beberapa rumah sakit rujukan itu sudah memfasilitasi untuk menyediakan layanan vaksin meningitis dan polio. Taruhlah misal kita punya gambaran di Gresik ya. Di Gresik itu salah satu rumah sakit yang jadi rujukan KKP itu Gerahu PT Petrokimia, Rumah Sakit Semen, dan juga kalau tidak salah itu Rumah Sakit Pinatih kalau tidak salah. Iya, betul. Iya. Jadi gitu kalau ya. di Gresik itu bisa di Petro, Semen. bisa di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik juga. Oh iya, Mas ya. Bisa. Betul. Sama lah, tenang aja, untuk beberapa daerah juga sudah menyediakan untuk fasilitas vaksin umroh ya. Jadi nanti dari rumah sakitnya udah tahu untuk umroh nanti vaksinnya meningitis sama polio. Betul, meningitis dan polio. Oke. Nah, kira-kira ini dari TikTok ataupun dari yang lain bisa dibacakan untuk pertanyaannya. Nah, masih belum ada nih Pak Agus. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Agus setelah ini ya, karena waktu kita juga sudah terbatas. Jadi buat sahabat-sahabat Catur Travel yang mungkin butuh pertanyaan lebih lanjut, lebih detail, kalian boleh langsung menghubungi nomor hotline-nya Catur Travel di 0822 2433 2700. Kalian juga bisa mengunjungi website Catur Travel di www.caturtravel.id, di mana di website tersebut sudah tersedia seluruh info lengkap yang ada di Catur Travel, baik umroh maupun haji, dan yang pasti terupdate sahabat-sahabat Catur Travel. Nah Pak Agus, ini alhamdulillah informasinya sudah sangat detail ya untuk dokumen ini. Insya Allah Catur Travel amanah, Catur Travel mengurus semuanya, dan tugas jamaah nanti hanya paspor sama vaksin. Oke, itu. Buat teman-teman lainnya mungkin ada pertanyaan? Kira-kira sebelum kita akhiri sesi sore hari ini, karena dokumen ini yang Pak Agus ya, sepengalaman saya yang menghadapi jamaah, terutama visa, ini pertanyaan paling banyak dari jamaah. Visa itu bagi sebagian orang Pak Agus, pengurusannya itu butuh waktu yang lama, yang panjang. Tetapi saya biasanya mengatakan kepada jamaah, kalau di Catur Travel ini hal-hal seperti itu nggak berlaku, karena kita bisa menerbitkan visa dengan sangat cepat ya Pak Agus. Boleh dibantu kenapa bisa secepat itu Pak Agus? Ya mungkin kan semua kan by proses ya. Mungkin dari awal kita juga tidak secepat ini untuk proseskan visanya, karena dari pengalaman, dari kita punya knowledge yang kuat untuk itu semuanya, dan juga kesungguhan teman-teman tim semua dari semua lini. Artinya Agus ngomong tidak di sisi dokumen, tapi semua lini. Betul, kita karena memang Agus meyakini dari mulai meja awal jamaah temui, di teman-teman resepsionis, setelah itu berlanjut ke teman-teman marketing, berlanjut ke teman-teman keuangan, berlanjut ke teman-teman kita dari dokumen, setelah itu ke teman-teman tiketing, dan yang tidak kalah pentingnya juga dari teman-teman floor di atas di bagian perlengkapan. Insya Allah semua punya kapasitas tanggung jawab yang dikatakan yang menjalankan tugasnya dengan baik. Betul, tidak bisa satu meja ini dikatakan yang paling dominan. Insya Allah Agus meyakini tidak seperti itu. Jadi semua saling berkaitan. Manakala ada satu tingkat kegiatan yang loss, insya Allah akan berkesinambungan, yang lainnya pasti akan mengalami hambatan. Oke, nah biasanya butuh prosesnya berapa lama Pak? Sebenarnya sih idealnya kita progreskan kegiatan proses visa itu 15 hari sebelum jamaah terbang. Oke, idealnya itu. Oke, tapi biasalah beberapa jamaah kan dengan
mereka punya permasalahan masing-masing, mungkin dimungkinkan mereka menyerahkan dokumen ke kami Dalam mengalami waktu dekat. keterlambatan. Tapi alhamdulillah mereka dengan apa ya, terkendala mereka dengan space waktu kita yang terpotong, kita juga alhamdulillah sampai saat ini masih tercover semua kegiatan penerbitan visa kita. Idealnya kita punya progres penerbitan visa itu 15 hari sebelum Keberangkatan. mereka terbang. Oke, nah jamaah-jamaah semuanya, Jangan jadi khawatir. seperti itu ya. Tentunya catur bisa seperti ini, tentunya dengan pengalaman yang panjang. Iya, Kita betul, melalui proses by yang proses. panjang sehingga bisa sampai ke titik seperti ini ya. Betul. Yang harusnya untuk pemrosesan visa ini membutuhkan waktu 15 hari sebelum keberangkatan. Tapi buat jamaah-jamaah yang mungkin ada beberapa case keterlambatan Betul. karena sesuatu hal, tetap kita bisa bantu sehingga berkomitmen visa untuk- tersebut terbit sebelum terbang. Betul. Terbit sebelum terbang. Bang, nah itu jadi tenang aja, catur sudah berpengalaman dan alhamdulillah semua lini dari depan sampai ini insya Allah kita bekerja sama. Terutama Betul. saya nih, ketika ada jamaah yang memang saya handle, paspornya belum diserahkan. Nah beliau nih yang paling ngobrak-obrak saya ini, Mas Irman, mana paspornya, mana paspornya. Iya. Artinya itu menandakan bahwa untuk pemrosesan visa sudah jalan. Minimal itu Mas Firman, teman-teman dokumen sudah terima file foto. dulu, meskipun fisiknya menyusul tidak ada masalah. Yang penting file paspor sudah kami terima dengan benar. Artinya benar itu tidak ada gambar yang kepotong. Gambar yang Soalnya gini, terkadang di fisik paspor itu kan ada halaman foto. Halaman foto yang kemungkinan di teman-teman yang proseskan manifest, it's okay, bisa diselesaikan. Tapi untuk pengurusan visa yang benar-benar dijadikan patokan itu data MRZ yang ada Tulisan di bawahnya, yang ada di bawahnya. ya, yang ada barcode-nya itu, saya sedikit memberikan wawasan bagi teman-teman agen dan calon jamaah, sekiranya nih mau ngirimkan file foto paspornya, coba cek betul kira-kira halaman MRZ-nya diyakinkan tidak ada yang kepotong. Oke, nah seperti itu sahabat-sahabat Catur Travel. Jadi memang untuk yang dibutuhkan tim dokumen Catur Travel buat kalian nanti yang daftar di Catur Travel, yang penting difotokan dulu bagian paspornya yang kelihatan fotonya, dan harus semua yang ada di lembaran yang ada fotonya harus detail ya Pak Gus ya. Karena biasanya kalau saya ngirim ada silau kadang nggak terbaca, sedikit kepotong ya. Jadi tulisannya harus terlihat jelas semuanya ya. Walaupun nanti untuk paspornya memang harus diserahkan ke kantor Pak Gus untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau misalnya di bawah jamaah kadang ada yang ketinggalan. Kekhawatiran kita seperti itu. Jadi memang kita mengharuskan atau mewajibkan untuk paspor distorkan ke kantor. Tapi kalau misalnya belum bisa store ke kantor, yang penting difotokan terlebih dahulu seperti itu. Nah, terakhir Pak Gus, terima kasih sudah menemani sore hari ini dengan saya dan dengan sahabat-sahabat Catur Travel maupun agen-agen Catur Travel yang nonton live sore hari ini. Pesan-pesan Pak Agus dari tim dokumen untuk calon tamu Allah atau nanti calon jamaah ini seperti apa? Monggo disampaikan Pak Agus. Gini, insya Allah untuk bagi calon jamaah umroh nih ya, kalau Agus harus memberikan satu advisor itu, persiapkan keberangkatan jenengan itu sedini mungkin. Baik itu terkait dengan dokumen, baik itu terkait dengan religi masing-masing jamaahnya, terkait dengan hati dan sebagainya, dan juga yang tidak kalah pentingnya, jaga kesehatan sampai saat benar-benar waktu penerbangan tiba, saat perjalanan di Haromen, baik di Tanah Madinah sampai di kegiatan di Kota Mekah, sampai mereka benar-benar perjalanan pulang destinasi ke Indonesia kembali. Itu jadi perjalanannya insya Allah nanti akan rileks, tidak ada kendala. Bagi kami juga akan
merasa puas untuk bisa mendampingi menyertai calon jamaah, gitu kan. Seperti itu Mas. Terima kasih atas pesan kesannya. Baik sahabat-sahabat Catur Travel, terima kasih sudah menemani sore hari ini di podcast Ruang Umroh Bahagia. Nah, mungkin dari saya untuk sahabat-sahabat semuanya, bahwa tidak harus menunggu kaya untuk bisa berangkat umroh, tidak harus menunggu siap untuk bisa ke Baitullah. Cukup tanamkan dalam hati, yakinkan dalam pikiran, insya Allah nanti Allah akan menentukan Ucapkan. dan akan memanggil kita untuk pergi ke Amin. Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas atensinya semuanya. Kita tutup acara sholat ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Dan sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.